السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul Azim. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Atas izin dan perkenan Allah, hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah pada Rasul yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga tercintanya, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin mendapatkan sebuah kemenangan yang luar biasa, sampai digambarkan oleh Allah terkait dengan yang seperti itu juga sama pernah terjadi kepada Tolut ketika melawan Jalut. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyaknya jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan yang jumlahnya besar, atas izin Allah tentunya. Sahabat Rasulullah Hudzaifah al-Yamani pernah memberikan satu pernyataan. Kata beliau, sampai kapanpun umat muslim itu tidak akan pernah kalah di dalam peperangan meskipun jumlahnya sedikit. Dia akan selalu mendapatkan kemenangan, kata dia, kecuali jika di dalamnya sudah masuk orang-orang munafik. Maka sebanyak apapun jumlah kaum muslimin, kata Hudzaifah, maka dia akan kalah. Hudzaifah al-Yamani adalah sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai tempat menyimpan rahasia-rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terjadi perang Badar, beliau tidak ikut dalam peperangan itu karena terikat dengan perjanjian sebelumnya. Ketika dia dengan sang ayah tercintanya ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu dalam tawanan itu dia membuat sebuah perjanjian dengan kaum Quraisy bahwa dia tidak akan bersama Rasulullah untuk memerangi mereka. Maka ketika perang Badar terjadi, Al-Yamani sudah jadi penduduk Madinah.
Meskipun dia bukan orang Madinah asli, tapi dia pun bukan orang muhajirin yang bersama hijrah bersama Rasul. Namun dia sudah jauh masuk Islam dengan kelompok ayahnya sudah sejak lama. Ikhwatiman yang dirahmati, ketika disampaikan kepada Rasul tentang perjanjian tadi, maka Rasul kemudian menjawab, kata baginda Nabi, kita wajib memenuhi janji itu, tetapi berdoalah engkau kepada Allah supaya kami bisa mengalahkan mereka. Begitu kata Rasulullah SAW waktu menjelang perang Badar. Pada saat perang Uhud dan perang selanjutnya sampai yang terakhir Khandaq, Hudzaifah tidak pernah absen bersama sang ayah. Namun sang ayah pada saat perang Uhud tertikam wafat, dan bukan oleh musuh, tapi oleh sesama muslim, karena dia dianggap persis seperti musuh saat itu. Sehingga Hudzaifah berhak mendapatkan diat dari kaum muslimin, tapi dia kemudian dengan rela hati diat itu diterima, lalu kemudian diinfakkannya kembali. Ikhwatiman yang dirahmati oleh Allah, namun tetap kriteria ayahanda tercinta Al-Yamani itu tetap sebagai seorang syuhada di hadapan Rasulullah dan Allah Rabbul Alamin tentunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi perang Uhud itu, banyak sekali kaum muslimin yang luka-luka, bahkan yang wafat, bahkan 70 syuhada langsung dikuburkan di bukit Uhud. Dan kita mengenal di situ ada yang sekarang ditutup, di sana ada paman baginda Nabi tercinta Sayyidina Hamzah yang kemudian sempat terbongkar karena hujan lebat kemudian banjir di Madinah, dan ternyata kuburan mereka yang di bawah itu sempat tergerus air. Dari situ warga Madinah jadi hafal bahwa ternyata jenazah-jenazah Ashabul Uhud itu yang wafat di sana mereka masih utuh, termasuk paman baginda Nabi Sayyidina Hamzah, bahkan dari dahinya masih mengeluarkan darah pada sudah ratusan tahun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari itu semua, terkait dengan apa yang tadi saya baca, ayat itu berkenaan dengan kasus yang ini terjadi, di mana pada saat perang Uhud banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Bahkan ada yang dikubur di Uhud, ada yang dikubur kemudian di Baqi al-Gharqad. Di situ ratusan sahabat yang meninggal. Hadirin yang dirahmati, hal itu membuat luka yang berat dan dalam bagi kaum muslimin saat itu. Karena banyak yang luka yang dirawat di Masjid Nabawi, karena banyaknya yang wafat, merasa terpukul mereka semua. Dan dari situ maka muncul pernyataan dari Hudzaifah Al-Yamani. Padahal kaum muslimin saat itu jumlahnya banyak luar biasa. Namun memang di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay dengan CS-nya ada 350 orang yang kemudian mengurungkan ikut perang Uhud saat itu. Dia balik kanan, dan itu membuat nyali kaum muslimin sedikit banyak terganggu karena mereka mengurungkan niatnya. Ini kaum munafikin ini. Maka kata Hudzaifah Al-Yamani, sebanyak apapun kaum muslimin, jika di dalamnya sudah masuk unsur-unsur kemunafikan, maka tidak akan pernah menang kaum muslimin dalam perang apapun. Begitu kata beliau. Dan itulah yang terjadi di Uhud saat itu. Sehingga Allah kemudian menghibur mereka. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh, kata Allah. Qarhun di situ diartikan oleh para ahli tafsir adalah al-qatlu atau pembunuhan yang terjadi, banyak yang dibunuh, dan kemudian al-jarah artinya mereka luka-luka berat. Namun tahukah ikhwatu iman, ketika para yang luka itu, kaum muslimin yang sedang luka dan dirawat di Masjid Nabawi, malam-malam oleh Rasulullah kemudian diajak bicara mereka. Sahabat-sahabatku, kata baginda Nabi, bagaimana kalau malam ini kita teruskan perang dan kita cegat orang-orang kafir Quraisy yang pulang ke Makkah itu. Mereka yang terluka-luka di tubuhnya masih banyak luka pun mereka menjawab, siap ya Rasulullah, malam ini kita kepung mereka. Dan pada malam itu pun dilakukan. Maka kita mengenal sebagai peristiwa Hamraul Asadi. Jadi singa yang merah. Itulah peristiwa itu.
Dan Rasulullah kemudian mengepung mereka di perjalanan, sehingga kafir Quraisy itu kemudian disampaikan utusan dan Rasul sudah mengepung dari atasnya di tempat istirahat mereka. Lalu kemudian diutusnya kepada mereka dan kepada Abu Sufyan saat itu, Khalid bin Walid. Mereka diajak bertempur dan melanjutkan pertempuran itu, tapi mereka kemudian angkat tangan, tidak sanggup melawannya. Dan dari situlah kemudian diyakini bahwa kaum muslimin memang tidak pernah kalah meskipun jumlah sedikit, bahkan banyak yang luka saat itu. Dan ternyata kaum Quraisy yang siap pulang ke Makkah itu pun nyerah dan tidak mampu melawan mereka, yang padahal kalau secara fisik mereka sudah terluka-luka saat itu, banyak sekali yang luka. Itulah peristiwa Hamrul Asadi atau singa yang merah saat itu. Ikhwatiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meneruskan di situ seakan memberikan sebuah ketenangan kepada kaum muslimin. Wa tilkal amthalu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah kata Allah, hari-hari ini aku putarkan di antara manusia. Artinya kalian dulu pernah menang di perang Badar. Hari ini mereka menang dan kalian kalah. Begitulah Allah memutarkan ini, tidak selalu konstan. Terlebih pada saat itu Allah mengajak introspeksi terhadap sesama kaum muslimin. Coba introspeksi apa yang menyebabkan ini terjadi. Dan semua akhirnya faham bahwa pada saat perang Uhud itu betapa banyak orang munafik yang masuk di dalamnya. Maka setelah kejadian itu, Hudzaifah al-Yamani dititipi oleh Rasulullah SAW rahasia tentang mereka itu dan ditugaskan untuk mengawasi kaum munafikin ini. Dan ikhwatu iman rahimakumullah, Rasul memberitahu satu demi satu tentang kelakuan orang munafik itu yang sampai pada akhirnya dipegang teguh bahkan ketika baginda Nabi sudah wafat sekalipun. Dan para sahabat besar baginda Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Sayyidina Ali, mereka baru tahu si A ini munafik atau tidak, yaitu pada saat kematian menghampiri mereka. Maka kalau di Madinah ada yang wafat saat itu, maka mereka selalu mengintip apakah Hudzaifah keluar untuk takziah dan sholat menyolati mereka atau tidak. Kalau ternyata Hudzaifah kemudian keluar lalu menyolati, maka mereka bukan orang munafik, mereka pun turut serta takziah ke rumahnya. Namun ketika Hudzaifah tidak hadir di situ dan tidak turut menyolati, maka mereka pun tidak mau turut untuk takziah ke situ, karena pasti yang meninggal itu adalah orang-orang munafik. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah, pelajaran berharga bagi kita semua hari ini. Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah yang tadi, sahabat baginda Nabi, yang dalam sejarah beliau meriwayatkan hadis sebanyak 256 hadis yang dia catat karena amanah semua dari Rasulullah untuk dia. Hal-hal yang sangat-sangat rahasia, salah satunya dititipkan ke beliau, yang pada saatnya nanti beliau mengungkapkan satu demi satu ketika baginda Nabi telah wafat, dan disampaikan kepada umat apa yang bakal terjadi esok hari. Dan terus hadis-hadis itu banyak sekali lewat beliau yang menceritakan segala sesuatu yang bakal terjadi esok hari setelah baginda Nabi tidak ada, bahkan ketika menjelang kiamat tiba. Banyak hadis yang diriwayatkan lewatnya. Dan karena itu ikhwati iman rahimakumullah, ada baiknya kita melihat beberapa peninggalan-peninggalan beliau ini. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Hudzaifah al-Yamani, dan bagaimana dengan kaum muslimin? Kita bisa ngambil pelajaran dari sana. Hari ini kita banyak luar biasa. Wallahu alam, mungkin karena di dalam kita masih banyak bercokol manusia-manusia yang disebutkan tadi, maka kita selalu kalah dan diremehkan terus seperti itu. Sadari ikhwatu iman, karena bisa jadi yang dimasukkan oleh Hudzaifah itu adalah diri kita. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat dan mohon ampun kepada Allah selama ini dengan segala apa yang terjadi pada diri kita dan kehidupan kita di negeri ini. Maka kuncinya adalah kita bertobat sama-sama kepada Allah, mohon ampun. Karena bisa jadi di dalam diri kita bercokol perilaku dan sifat-sifat munafik tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan. Moga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dirahmati, pelajaran kedua bagi kita terkait dengan ayat yang tadi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari ini, kata Allah, kami putarkan di antara manusia. Artinya ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa segala yang terkait di luar Allah adalah fana. Dalam surah Ar-Rahman lebih diperjelas, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di luar Allah Rabbul Alamin semuanya fana. Artinya tidak ada yang abadi, selalu dan selalu berubah. Dan perubahan itu adalah bagian dari fitrah kita manusia. Maka dari itu sadari ikhwati iman bahwa setiap saat terjadi perubahan pada diri kita. Dulu kita datang di masjid ini masih muda, hari ini mungkin sudah mulai tua. Dan generasi di bawah kita hari ini sudah memposisikan diri sebagai pengganti-pengganti kita. Teruslah seperti itu ikhwati iman. Tidak ada yang kekal dalam hidup. Begitu juga sama halnya dengan kejadian demi kejadian. Tidak ada yang terus dan menerus seperti itu. Pasti akan berubah juga. Artinya cepat atau lambat akan berubah. Dan seperti itulah terjadi. Hanya yang jadi soal, apakah perubahan itu menuju lebih baik atau malah jadi buruk? Wallahu alam, tergantung kita menanamnya hari ini. Karena itu di situ berlaku hukum tanam dan tuai hari ini. Apa yang kita tanam ketika kita ada hari ini tentu akan melahirkan apa yang bisa kita tuai belakangan hari. Karenanya ikhwatu iman, selama kita hari ini diberi keleluasaan untuk melakukan kebajikan, jangan lupa mari kita tanam terus, karena belum tentu pada saat berikutnya kita mampu menanamnya kembali, karena bisa jadi waktunya sudah habis. Maka dari itu baginda Nabi sering mengingatkan, kalau kalian besok tahu bakal mati dan hari ini kamu masih hidup, tanamlah pohon, kata Rasulullah. Tanamlah pohon itu. Ini isyarat dua hal. Tanam pohon berarti secara hissi, secara terbentuk, secara benda memang begitu. Karena tidak sedikit buah-buah yang kita bisa konsumsi hari ini, mungkin bukan kita yang nanamnya. Yang nanamnya adalah orang-orang yang dulu dari kita. Dan pada zaman kita baru menikmatinya. Oleh karena itu, ini pun juga mengandung arti. Tanamlah kebaikan hari ini, dan belum tentu kita yang bisa menikmatinya, karena bisa jadi yang menikmati adalah generasi-generasi berikutnya. Maka Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa memberi contoh perilaku baik di dalam Islam, perilaku baik, contoh terbaik, perbuatan baik, lalu kemudian ditiru oleh orang banyak, sadari perputaran itu akan terjadi, maka tanamlah yang baik-baik. Tanamlah itu semua. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita. Karena kita akan berakhir satu saat. Kita akan berputar. Jangan sombong hari ini berada di puncak kehidupan. Karena Anda esok hari pun akan turun persis seperti roda. Dia akan berputar, kata Allah. Dan besok Anda akan di bawah. Dan hari ini jika kita merasa berada pada posisi di bawah, jangan kecil hati pula. Karena Allah akan putarkan, bisa jadi suatu saat kita berada di atas. Jangan sombong ketika kita berada di puncak kehidupan. Dan jangan merasa kecil hati ketika kita berada di bawah, selama kita berada di dalam kebenaran. Maka Allah menyebut tadi, kalian ini, kata Allah, adalah umat terbaik. Selama kalian bisa menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan mengajak beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa, ada satu kata terakhir dari Rasulullah. Man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa memberi contoh perilaku buruk di tengah masyarakat, ketika dia berkuasa bahkan menyetujui keburukan-keburukan terjadi, apakah lewat perda, lewat apa, permen dan segala macam peraturan-peraturan, tapi kemudian menyengsarakan umat. Ingat, kita sedang berada di atas, tapi besok Anda akan ke bawah.
Jangan sampai yang dibawa ke bawah pada saat kita turun justru keburukan dan keburukan, karena pada saat kita berkuasa kita mencontohkan perilaku buruk di tengah masyarakat. Aku menjadi pelopor keburukan, maka kata Rasul dia akan mendapat dosa, dan dia dapat dosa dari sejumlah orang yang meneruskan keburukan itu. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang disebut dosa jariyah. Hadirin yang dirahmati, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang pantas didengar. Namun kembali kita ingin sampaikan di pesan di sini. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Apa yang telah membuat kita hari ini berada di bawah? Apa yang membuat kita ada di puncak? Hati-hati kita berada di puncak, karena satu saat akan ke bawah. Dan jangan putus asa ketika pada posisi di bawah. Selama kita iktikad kita baik dan tujuan kita benar, insya Allah satu saat akan berputar juga. Dan perlu diingatkan, salah satu yang membuat terjun bebas, yaitu kata Hudzaifah al-Yamani, sehebat apapun kaum muslimin, sebanyak apapun jumlahnya, jika di dalamnya sudah tercampur baur dengan kemunafikan, maka dia akan kalah sampai kapanpun. Tapi selama itikadnya baik, luar biasa yang ditanamkan, semoga setiap kali ada kesempatan dilakukan kebajikan, maka sekecil apapun kaum muslimin akan selalu kuat dan menang, kata beliau. Sekian ikhwati iman, dan mari kita mohon pada Allah Rabbul Alamin untuk kebaikan kita semua di akhir zaman ini, ikhwati iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sirif anna minal bala wal waba wal fahsya wa imma la yasrifu khair. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami beserta seluruh orang-orang muslim ini ya Allah. Wa afina wal muslimin. Sehatkan dan kuatkan orang-orang muslim kami beserta seluruh orang-orang muslim ini ya Allah. Allahumma sirif anna minal bala. Ya Allah, hindarkan kami semua dari bencana dan bencana ya Allah. Wal wabah, dari wabah-wabah ya Allah. Wal fahsya, dan dari segala keburukan yang terjadi akibat dari bencana dan wabah-wabah ini semua. Wa imala yasrifu ghair, dan dari segala yang tidak bisa kami uraikan sebelumnya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha